Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yusra Aras dengan NIM 44220902 selaku Ketua Kelompok dari kelompok 3. Sebelah saya ada Nabila Febrianti dengan NIM 44221013. Sebelah kiri saya ada Afina Rifani dengan NIM 44220885. Di belakang saya ada Alif Marisa dengan NIM 44220893. Sebelahnya lagi ada Theo dengan NIM 44221043. Kami akan menampilkan sebuah video dari kasus ini. Berikut video cuplikannya. Terungkap sosok Rudi 57 tahun, seorang ayah yang melakukan insest dengan anak kandungnya di Banyumas, Jawa Tengah. Adapun Rudi disebut berstatus pria beristri 3 dan perbuatan Rudi mengebohkan warga sekitar setelah kasusnya terungkap. Dari hasil hubungan insest, Rudi dan anaknya melahirkan sejumlah bayi yang kemudian ia bunuh. Dilaporkan sudah ada 7 kerangka bayi yang ditemukan dan penemuan kerangka-kerangka bayi oleh warga menjadi awal terungkapnya kasus tersebut. Saat itu yang ditemukan adalah 4 kerangka bayi, namun total 7 kerangka yang diduga dikubur di RT 1 RW 4 Kelurahan Tanjung, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas. Hal itu telah diungkapkan secara langsung oleh pelaku Rudi 57 tahun, ayah kandung dari E, pemilik 4 kerangka bayi di Banyumas tersebut. Pelaku Rudi merupakan ayah kandung E yang ditangkap pada Sabtu 24 Juni 2023 di Banyumas. Rudi diketahui bekerja sebagai dukun pengobatan dengan kebiasaan yang memancing. Hal ini dibenarkan Kasat Reskrim Polresta Banyumas Kompol Agus Supriyadi pada Senin 26 Juni 2023. Kasat Reskrim mengatakan berdasarkan pengakuan pelaku benar kerangka-kerangka bayi tersebut dibunuh seusai dilahirkan. Diketahui pelaku memiliki 3 orang istri, di mana istri pertama dinikahi secara sah, sementara istri kedua dan ketiga dinikahi secara siri. Adapun anaknya E adalah anak pertama dari istrinya yang ketiga. Terkait motif utama pelaku, polisi hingga kini masih mendalami lebih lanjut. Namun demikian ada dugaan motif spiritual yang melatar belakangi pelaku melakukan perbuatan membunuh bayi-bayinya tersebut. Sementara itu pelaku melakukan kegiatan persetubuhan tersebut di gubuk rumahnya. Adapun E 26 tahun sampai saat ini masih berstatus saksi korban dan pada saat 2013 lalu E masih berumur 13 tahun. Dari 7 kerangka bayi, polisi mengatakan terdiri dari 5 laki-laki dan 2 perempuan. Kasus insest yang dilakukan Rudi 57 tahun, ayah kandung di Banyumas dengan anak perempuannya berinisial E 26 tahun ternyata diketahui ibu korban. Hal tersebut terungkap dalam konferensi pers yang digelar Polresta Banyumas pada Senin 26 Juni 2023. Kasat Reskrim Polresta Banyumas Kompol Agus Supriyadi mengatakan ibu korban atau istri Rudi tahu mengenai kasus tersebut. Hanya saja yang bersangkutan tidak bisa berbuat banyak, pasalnya Rudi lebih dulu mengancam akan membunuhnya jika hal tersebut sampai bocor. Kasus insest ayah dan anak perempuannya di Kelurahan Tanjung, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah ini hingga saat ini masih menjadi sorotan publik.
Ya, itulah dari video dari kasus tersebut. Selanjutnya kami akan menjelaskan beberapa penjelasan dari video tersebut. Yang pertama ada dari pembahasan kasus. Penjelasan kasus ini bermula ketika Rudi, sang ayah tiri dari korban, menghamili anak tirinya sampai melahirkan 7 kali. Anak hasil dari hubungan ayah tiri dan anak tiri ini dibunuh oleh ayah tirinya untuk keperluan ritual. Sang ayah Rudi mengubur semua mayat anaknya di sebuah kebun milik seorang warga. Rudi mulai melakukan hubungan badan dengan anak tirinya sejak anaknya berumur 14 tahun. Karena ini, Rudi dituntut dengan kasus kekerasan seksual di bawah umur dan pembunuhan. Selanjutnya, penggunaan teori. Yang pertama, kami menggunakan teori jarum hipodermik. Teori jarum hipodermik juga dikenal sebagai teori penyuntikan langsung atau teori efek langsung. Teori ini berpendapat bahwa media massa memiliki kekuatan yang besar dalam mengirimkan pesan-pesan yang seragam dan langsung kepada individu atau massa, seperti menyuntikkan jarum hipodermik ke dalam tubuh seseorang. Pada kasus ini, teori jarum hipodermik bisa menjadi teori yang digunakan untuk analisis. Pada saat kasus ini viral, massa mempunyai kekuatan untuk menggerakkan opini atau pesan-pesan yang seragam dan langsung tertuju kepada individu atau si pelaku, bahwa seharusnya kasus ini tidak mendapatkan maaf dari pihak manapun, karena perilaku pelaku merupakan kejahatan kekerasan seksual dan pembunuhan. Nah, yang selanjutnya itu ada teori kultivasi. Nah, di teori ini tuh berpendapat bahwa pengaruh media massa dalam jangka panjang dapat membentuk persepsi dan keyakinan terhadap individu terhadap dunia. Nah, teori ini juga menyatakan bahwa paparan terus-menerus terhadap konten media tertentu dapat menghasilkan pandangan yang beragam di antara penonton dan masyarakat pada umumnya. Dalam kasus ini, teori ini berpendapat bahwa paparan terus-menerus terhadap konten media tertentu dapat membentuk pandangan yang seragam di publik. Media massa dapat memainkan peran penting dalam membentuk persepsi masyarakat tentang hubungan antara ayah sebagai pelaku dan anak sebagai korban. Paparan media massa yang berulang tentang kasus-kasus ini juga dapat mempengaruhi pandangan masyarakat tentang karakteristik perilaku dan korban, motif yang mungkin ada, serta tanggapan yang tepat terhadap kejadian tersebut. Selanjutnya ada efek terhadap masyarakat. Media massa memiliki kemampuan untuk menyampaikan pesan-pesan tertentu kepada masyarakat. Dalam kasus ini, media massa dapat menyebarkan berita, laporan, atau narasi yang memberikan informasi dan pendapat yang kemudian diterima secara langsung oleh masyarakat. Media massa dapat mempengaruhi sikap masyarakat terhadap pencegahan dan penanganan kasus pelecehan seksual dan pembunuhan ini. Jika kasus-kasus ini mendapat liputan media yang intens dan dramatis, masyarakat mungkin cenderung untuk menganjurkan tindakan yang lebih keras terhadap penjahat dan keamanan yang lebih baik, bahkan jika ini tidak selalu merupakan solusi yang efektif. Nah, berikut kesimpulannya. Pengaruh media massa, baik secara langsung maupun melalui perantaraan dukun dalam kasus ini, memiliki peran yang signifikan dalam mempengaruhi perilaku dan pandangan ayah terhadap kekerasan dan pencabulan terhadap anak. Namun, penting untuk diingatkan bahwa kekerasan dan pencabulan merupakan pelanggaran serius terhadap hukum dan hak asasi manusia yang tidak dapat dibenarkan. Dalam kasus seperti ini, penegakan hukum, advokasi dan perlindungan anak, dan pendidikan masyarakat tentang bahaya dan konsekuensi kekerasan dan pencabulan sangat penting untuk mencegah tragedi serupa terjadi di masa depan. Ya, itu adalah penjelasan dari kelompok kami. Mungkin cukup sekian dari presentasi. Mohon maaf ada kekurangan dan kesalahan. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.